ya Rasul, kalau ada seorang di dalam peperangan, dia sudah kalah kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah tidak boleh saya bunuh? Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, tidak boleh dibunuh. Karena satu hal yang menjaga darah seseorang itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW mengucapkan tentang hal ini di dalam hal yang berkaitan dengan peperangan, umirtu an uqatila qauman hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya ini diperintahkan untuk memerangi kaum dalam hal ini dalam rangka membela diri, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darah mereka itu sudah terjamin, artinya tidak boleh dibunuh lagi. Entah dia itu mengucapkannya karena terpaksa, karena tidak ingin dibunuh, atau karena benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dasar hati yang ikhlas. Akan tetapi yang harus dihukumi adalah hukmu bidzawahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan perjalanan di jalan Allah, maka telitilah. Janganlah kalian berkata kepada orang yang mengucapkan kepada kalian salam, kamu bukan mukmin, hanya karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Karena sesungguhnya di sisi Allah itu ada perbendaharaan harta yang begitu banyak. Demikian kamu dulu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat ini. Masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu keharaman membunuh seorang mukmin baik sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam beberapa riwayat, ada riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas
Yang ini berkaitan dengan seorang dari Bani Sulaim yang lewat pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa peperangan, di mana dia kemudian mengucapkan salam. Pada saat itu dia membawa kambingnya, maka sahabat pada waktu itu tidaklah menganggap bahwasanya dia adalah Muslim, walaupun dia kemudian mengucapkan salam. Mereka menganggap bahwa apa yang ia ucapkan itu hanya upaya untuk menyelamatkan diri. Ada riwayat-riwayat yang lain tentang hal ini, termasuk siapa yang membunuhnya, termasuk juga siapa yang terbunuh. Dalam riwayat yang terkenal itu dikatakan bahwa yang terbunuh itu adalah bernama Mirdas, yang pada waktu itu dia sesungguhnya sudah memeluk agama Islam, akan tetapi dia menyembunyikan keislamannya di tengah-tengah kaumnya yang masih tidak memeluk agama Islam. Nah, pada saat pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memerangi kaum itu, semuanya kemudian kalah, terbunuh. Sementara Mirdas ini karena merasa dirinya sudah memeluk agama Islam, merasa kemudian dirinya aman, sehingga ketika bertemu dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian mengucapkan salam dan mengucapkan kalimat syahadat, Assalamualaikum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu dia juga membawa hewan peliharaannya. Nah, apa yang dia ucapkan kemudian dianggap, kalau dalam riwayat itu ada yang menyatakan bahwa yang membunuh itu adalah Usama bin Zaid, menganggap bahwa apa yang dia ucapkan itu hanyalah upaya untuk menyelamatkan dirinya, sehingga dia kemudian tetap dibunuh. Dan itu kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanyakan, apakah kamu aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kamu membunuhnya? Maka kata Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena takut dibunuh. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau kemudian katakan, afala syaqaqta an qalbi. Kalau begitu kenapa kamu tidak bedah saja hatinya supaya kamu bisa melihat hatta ta'lama aqalaha amla, sehingga kamu itu tahu bahwa dia itu benar-benar mengucapkannya hanya karena takut dibunuh atau benar-benar mengucapkannya ikhlas, benar mengakui masuk Islam. Sehingga hal tersebut membuat Usama bin Zaid benar-benar menyesal. Sebab kalau kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan secara lahir, apakah kamu itu mengerti apa yang ada di dalam hatinya? Kalau begitu silahkan kamu bedah saja, lihat hatinya, apakah benar-benar dia mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar masuk Islam, atau dia mengucapkannya hanya karena takut untuk dibunuh. Dan ini tidak mungkin, karena tidak mungkin kemudian mengetahui apa yang ada di dalam hati. Artinya kalau kamu tidak bisa mengetahui dengan sebenarnya apa yang menjadi maksud yang ada dalam hatinya, maka hendaklah berpegang kepada apa yang diucapkan secara lahir. Sehingga kemudian Usama mengucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Istaghfirli ya Rasulullah, ya Rasul, mohonkan ampun saya kepada Allah. Sampai 3 kali Usama bin Zaid memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
baru kemudian Rasulullah SAW memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Usama bin Zaid, dan kemudian beliau katakan, "A'tiq raqabah." Silahkan kamu merdekakan budak. Jadi kemudian dihukumi sebagaimana yang kita bahas pada ayat sebelumnya, dihukumi sebagai orang yang tidak sengaja membunuh orang mukmin. Jadi Rasulullah SAW kemudian memintakan ampun karena apa yang beliau lakukan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Jadi afala syaqaqta an qalbi, kenapa kamu tidak bedah saja hatinya supaya kamu benar-benar tahu dia itu mengucapkannya karena takut dibunuh atau memang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dasar hati. Ada riwayat yang lain yang juga senada. Ada yang riwayat yang lain bahwa yang membunuh itu adalah Miqdad, yang kemudian bertanya juga kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kalau ada seorang di dalam peperangan dia sudah kalah kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah tidak boleh saya bunuh?" Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Ya, tidak boleh dibunuh." Karena satu hal yang menjaga darah seseorang itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW mengucapkan tentang hal ini di dalam hal yang berkaitan dengan peperangan, "Umirtu an uqatila qauman hatta yaqulu la ilaha illallah." Saya ini diperintahkan untuk memerangi kaum dalam hal ini dalam rangka membela diri, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darah mereka itu sudah terjamin, artinya tidak boleh dibunuh lagi. Entah dia itu mengucapkannya karena terpaksa, karena tidak ingin dibunuh, atau karena benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dasar hati yang ikhlas. Akan tetapi yang harus dihukumi adalah hukmu bidzawahir, karena manusia itu memang hanya bisa menghukumi apa yang terlihat, apa yang dia saksikan secara kasat mata. Adapun urusan hati itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini juga berhati-hati. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan perjalanan di jalan Allah. Di sini dengan memakai kalimat daraba. Daraba itu kalau asal katanya itu berarti memukul. Yang kemudian merupakan kinayah dari perjalanan, karena seorang yang melakukan perjalanan itu akan memukulkan tangannya secara keras. Darabtum fi sabilillah, melakukan perjalanan di jalan Allah dalam rangka jihad, maka pesan dari Allah, fatabayyanu, maka telikilah. Dalam riwayat yang lain ada qiraah, ada yang baca dengan fatasabbatu. Kenapa kemudian fatabayyanu kemudian tasabbatu? Kalau dulu dalam Rasm Utsmani juga itu kan tanpa titik kan, tanpa titik, maka tulisannya itu sama antara tabayyanu dengan tasabbatu. Sementara maknanya memang mirip antara keduanya. Fatabayyanu, cari bayan, artinya telitilah. Fatasabbatu itu artinya tahaqqaqu, benar-benar teliti. Jadi telitilah dengan sungguh-sungguh supaya tidak terjadi seperti halnya apa yang terjadi kepada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'mina, kamu ini bukan orang mukmin. Seperti halnya yang terjadi, makanya ayat ini merupakan peringatan kepada seorang mukmin agar berhati-hati di dalam menghadapi seorang yang mengucapkan kalimat salam. Jangan kemudian langsung dihukumi bukan mukmin. Tabtaghuna aradal hayatid dunya, yang itu sesungguhnya mungkin saja disebabkan karena menginginkan perbendaharaan kehidupan dunia. Kalau dalam riwayat yang tadi itu karena dia membawa banyak kambingnya, ghanimah itu. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya perbendaharaan kehidupan dunia, harta, sesungguhnya di sisi Allah itu maghanimu katsirah, ada banyak perbendaharaan harta. Allah itu maha kaya, Allah itu maha memberi apa yang memang kamu inginkan. Karena seorang yang beriman itu melakukannya atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mencari keuntungan dunia. Kalau hanya keuntungan dunia, Allah itu maha kaya. Allah itu bisa memberi apa yang kalian inginkan. Jangan kemudian karena persoalan dunia membunuh seorang yang kalian anggap bukan mukmin padahal dia sungguhnya mukmin. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Kamu dulu juga seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalian juga dalam keadaan mustad'afin, dalam keadaan lemah, sehingga menyembunyikan keimanan, tidak menampakkannya kepada orang lain karena kondisinya masih sedikit. Maka yang kalian bunuh itu keadaannya adalah seperti tadi juga, seperti halnya Mirdas. Mirdas itu sudah masuk Islam di tengah-tengah kaumnya yang masih kafir. Akan tapi karena mayoritas dari kaumnya itu masih kafir, beliau menyembunyikan keimanannya dalam rangka untuk menjaga keamanan dirinya. Kadzalika kuntum min qablu, dulu kalian juga seperti itu, menyembunyikan keimanan karena masih dalam keadaan lemah. Famannallahu 'alaikum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kalian. Allah memberikan kekuatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jumlah yang banyak sehingga mempunyai kemampuan untuk membela diri dari orang-orang yang memusuhi agama Islam. Dulu kalian juga seperti itu. Maka apa yang terjadi kepada yang sudah dibunuh itu keadaannya sama. Dia menyembunyikan keimanannya supaya dia aman, seperti halnya kalian dulu sama-sama juga menyembunyikan keimanan. Jadi ingatlah, kalian juga dulu seperti itu, dan itulah yang dialami oleh saudara kamu. Famannallahu 'alaikum fatabayyanu, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, fatabayyanu, maka telitilah. Jangan kemudian terburu-buru di dalam memutuskan satu hukum. Yang terburu-buru kan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung dihukumi bahwa itu diucapkan karena takut dibunuh. Tidak, jangan terburu-buru. Telitilah sebelumnya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka dalam hal ini di dalam pandangan para ulama madhab berkaitan dengan membela diri itu memang diperintahkan. Jadi diperintahkan wajib untuk membela diri. Membela diri karena memang karunia nyawa itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari
5 tujuan pokok diturunkannya syariat Islam itu adalah hifdzun nafsi. Seperti yang sering saya sampaikan dulu bahwa ada 5 tujuan pokok dari disyariatkannya agama Islam. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama, dan ini menempati posisi yang paling tinggi. Maka keimanan itu harus tetap dipertahankan walaupun mengorbankan nyawa. Hifdzuddin. Kemudian di bawahnya itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga karunia kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan mengambilnya kecuali dengan cara yang hak. Di antara cara yang hak itu lewat peperangan. Cara yang hak adalah sesuatu yang disyariatkan, seperti halnya hukuman had, hukuman dibunuh seperti orang yang zina, muhson, itu kan hukumannya kemudian dirajam. Maka itu merupakan bagian dari yang hak. Tapi kalau tidak ada jalan yang hak, maka tidak boleh, dan itu merupakan bagian dari dosa besar. Dan di ayat sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya itu adalah neraka jahanam. Tidak boleh kemudian membunuh jiwa, karena itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk mencabutnya. Hifdzuddin, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga itu adalah hifdzul akal, menjaga akal, sehingga semua yang berpotensi untuk merusak akal manusia itu diharamkan. Minum khamr, minuman keras, itu kan berpotensi untuk merusak akal, maka itu diharamkan. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Pernikahan itu bagian dari menjaga keturunan. Perzinahan itu adalah yang merusak keturunan, maka itu diharamkan. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang bisa merusak harta kemudian dilarang. Dilarang untuk mencuri, dilarang untuk korupsi, dilarang untuk mencari harta dengan jalan yang batil. Hifdzul mal. Membela diri itu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam rangka menjaga keimanan, apalagi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diperintahkan di dalam agama, karena itu merupakan bagian paling penting dari maqasidus syariah al-khamsah, 5 tujuan pokok diturunkannya syariat, yaitu hifdzuddin, hifdzul mal, menjaga agama, menjaga nyawa. Cuma kemudian kata Al-Imam Syafi'i, kalau yang berhadapan itu kan kaitannya dengan orang kafir, tapi kalau yang berkaitan dengan sesama muslim, berhadapan dengan sesama muslim, maka kata Imam Syafi'i boleh memilih seperti halnya apa yang terjadi kepada Habil dan Qabil. Itu Habil kan kemudian memilih untuk tidak melawan. Jadi Habil memilih untuk tidak melawan. Dia serahkan, sudah, saya tidak akan membunuh kamu. Saya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Biarlah dosanya kamu tanggung sendiri semua itu. Jadi boleh memilih. Jadi artinya dalam hal ini ketika berhadapan dengan sesama muslim, kalau kata Imam Syafi'i boleh, tapi kalau kata Imam Abu Hanifah jaiz, tapi bukan sunnah, apalagi kemudian wajib. Membela diri itu adalah wajib, akan tapi ketika punya potensi untuk membunuh sesama muslim, maka kata Imam Abu Hanifah hukumnya hanya boleh dalam rangka mempertahankan diri.
Tapi ketika ada kemungkinan untuk tidak membunuh, maka itu yang lebih disarankan. Jadi tidak disunahkan untuk membunuh ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan seorang yang terbunuh karena membela diri, maka dia diberi jaminan masuk surga. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia termasuk ke dalam bagian orang yang mati syahid dalam upaya mempertahankan diri. Jadi artinya membunuh seorang muslim itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan di dalam agama. Sampai pun ketika terjadi ancaman kepada diri, kata Imam Abu Hanifah, jaiz artinya boleh membunuh dalam rangka mempertahankan diri, tapi tidak dianjurkan. Sehingga ketika ada kemungkinan untuk tidak membunuh, maka itu yang lebih didahulukan. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, ya boleh, karena Rasulullah SAW mengisyaratkan jadilah sebagai yang terbaik dari dua anak Adam, karena pahalanya itu adalah masuk surga ketika seorang itu memang tidak bersalah. Tapi kalau kedua-duanya mempunyai maksud untuk membunuh, maka seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama akan masuk neraka ketika keduanya mempunyai keinginan untuk membunuh. Tapi kalau maksudnya itu, kalau berhadapan dengan sesama muslim, kalau dia hanya berusaha untuk mempertahankan diri karena kemudian diserang dan kemudian terpaksa dengan tidak sengaja membunuh orang yang hendak mencelakai dirinya, kata Imam Abu Hanifah itu jaiz, tapi bukan sunnah. Karena memang darah seorang muslim itu adalah haram, kecuali ada hal yang diperbolehkan secara syariat. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang keharaman darah seorang muslim tanpa adanya jalan yang hak, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja seperti yang sudah kita bahas, itu ada diatnya, ada kafarahnya, yaitu memerdekakan budak mukmin. Kalau sengaja, maka jelas sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu diancam dengan neraka. Dan Rasulullah sudah menyatakan juga al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan juga yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Sehingga sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, kalau yang membunuh itu sudah jelas dia itu menghabisi nyawa, menghilangkan nyawa, bagian dari dosa besar. Kalau yang terbunuh kenapa bisa masuk neraka juga ya Rasul?" Maka Rasulullah menyatakan, ya karena dia akan kalah cuma, tapi dia di dalam hatinya mempunyai niat untuk membunuh juga. Maka kita sungguhnya sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada sebagian saudara kita yang kita dengar kemarin itu ada carok berjamaah ya, yang terjadi di sebagian saudara kita juga, yang persoalannya itu ternyata adalah persoalan berkaitan dengan politik. Jadi carok, padahal secara lagi di dalam agama itu sangat tidak dibenarkan. Membunuh seorang muslim itu adalah haram. Membunuh seorang muslim itu adalah termasuk dalam bagian dosa besar. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisyaratkan hal tersebut.
Bagaimana membunuh seorang muslim itu adalah bagian dari dosa besar, termasuk dari ayat yang kita bahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, membela diri itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Kalau menghadapi orang kafir sudah jelas. Tapi kalau kemudian yang mengancam adalah sesama muslim, maka ada beberapa pendapat dari para ulama. Tadi kalau kata Imam Abu Hanifah, jaiz dia mempertahankan dirinya walaupun sampai membunuh, karena memang tujuannya itu bukan karena ingin membunuh, tapi bukan sunnah ya, diancam oleh orang lain, kemudian niatnya hanyalah untuk membela diri, jadi bukan untuk membunuh. Tapi kalau niatnya memang sama-sama ingin membunuh, maka itu berlaku apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatilul maqtul finnar, bahwa yang membunuh dengan yang dibunuh itu sama-sama ada di neraka, karena dua-duanya punya niat untuk membunuh. Tapi kalau kejadiannya adalah membela diri, maka ketika dia terbunuh, dia termasuk ke dalam bagian orang yang mati syahid. Jadilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang terbaik dari dua anak Adam, jadi terbunuh karena membela diri, walaupun kemudian sampai membunuh, maka itu kata Imam Abu Hanifah diperbolehkan karena mempertahankan dirinya, bukan karena niat untuk membunuhnya. Tapi mungkin nanti akan berkaitan dengan kafarah tadi, bahwa dia sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat yang lain, kemudian juga a'tiq raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak nanti ada kafarah yang lainnya. Hadirin jamaah rahimahullah, jadi sekali lagi di dalam ayat-ayat ini pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa kita itu menghukumi apa yang sifatnya lahir, al-hukmu bidzawahir, karena kita tidak mengerti, tidak tahu tentang apa yang ada dalam hati. Tentang urusan hati itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati ketika berhadapan dengan seorang, jangan kemudian mudah untuk mengkafirkan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, terhadap seorang yang baru bertemu, yang dulunya dia kelihatan kafir tapi kemudian mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, mengucapkan salam, kemudian jangan langsung dihukumi, kamu ini bukan mukmin, kamu ini punya pura-pura. Apalagi kepada seorang yang sudah jelas bahwasanya dirinya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berhati-hati, jangan kemudian langsung menghukumi kafir. Jangan seperti golongan khawarij. Kalau khawarij itu kan langsung menghukumi orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir. Karena dalam beberapa peristiwa, misalnya dalam perang Hunain, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam, itu kemudian masih terbawa dengan kebiasaan mereka, ya, kebiasaan mereka menggantungkan pedangnya kepada tempat keramat itu. Jadi ada sebagian yang mengikuti, ingat kebiasaan itu, hanya kemudian ditegur supaya mereka tidak melakukan hal tersebut lagi, tapi tidak kemudian dihukumi kafir, murtad. Artinya ketika terjadi kesalahan seperti itu, jangan kemudian juga langsung dihukumi sudah keluar dari agama Islam, karena tidak ada niatan kemudian untuk mengucapkan kalimat murtad. Termasuk dalam hal ini orang-orang ahli kitab pada masa Rasulullah SAW, itu juga bagian dari mereka yang termasuk di dalamnya, kata para ulama, yang tidak boleh langsung diperangi ketika tidak menyerang, karena mereka termasuk dalam kalimat ahlu la ilaha illallah,
walaupun mereka mempunyai kewajiban untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi mereka tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa hal yang diisyaratkan di dalam ayat ini, pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diulangi sampai 2 kali. Fatabayyanu, fatathabbatu, dalam riwayat yang lain, hendaklah kamu itu benar-benar teliti, jangan mudah untuk memberikan keputusan sebelum kalian benar-benar meneliti keadaan yang sesungguhnya, karena manusia itu hanya melihat apa yang ada pada lahir, sedangkan urusan batin itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.